Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hubungan peranan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan kebudayaan nasional. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Bagas Prakoso. Yang kedua ada Hanif Maliki Akbar. Yang ketiga ada Muhammad Syamsuri. Yang keempat ada Alfian Renaldi. Yang kelima ada Reza Falevi. Yang keenam ada Ido Syalagan. Yang ketujuh ada Galang Ramadan. Dan yang terakhir ada Victor Kristanto. Baik, kita mulai presentasi dari kelompok kami. Nah, baik, di sini mari kita mulai presentasi dari kelompok kami yang menghasilkan 6 poin utama, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua ilmu pengetahuan, yang ketiga ilmu dan masyarakat, yang keempat pengertian dan unsur kebudayaan, yang kelima pengaruh timbal balik antara ilmu dan kebudayaan, dan yang terakhir adalah peranan ilmu pada perkembangan kebudayaan nasional. Di sini saya akan ringkas sedikit mengenai materi yang akan disampaikan, yaitu perkembangan kebudayaan nasional pada hakikatnya adalah perubahan dari kebudayaan yang sekarang bersifat konvensional ke arah situasi kebudayaan yang lebih mencerminkan aspirasi tujuan nasional. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan yang akan dijabarkan oleh saya dan rekan-rekan saya di kelompok 1 pada slide berikutnya. Ya, di sini kita mulai dari pendahuluan itu sendiri ya. Jadi kebudayaan adalah hasil karya manusia. Maka ilmu sebagai hasil akal pikir manusia juga merupakan kebudayaan itu sendiri. Namun bisa dikatakan sebagai hasil akhir dalam perkembangan mental manusia dan dapat dianggap sebagai hasil yang paling optimal dalam kebudayaan manusia. Nah, oleh karena itu, maka perkembangan kebudayaan tidak pernah berhenti, terus berlangsung sepanjang zaman. Merupakan suatu proses yang memerlukan waktu dalam keinginan manusia untuk berkualitas. Nah, maka dari itu muncul masalah yang perlu kami bahas, yakni bagaimana sebenarnya hubungan ilmu dengan kebudayaan. Apa peranan ilmu bagi pengembang kebudayaan nasional? Yaitu untuk menjawab persoalan tersebut, maka pembahasan diawali dengan pengertian dan ciri-ciri ilmu, sikap ilmiah yang harus dimiliki ilmuwan, ilmu dan masyarakat, pengertian dan unsur-unsur kebudayaan, pengaruh timbal balik antara ilmu dan kebudayaan, dan peranan ilmu terhadap pengembangan kebudayaan nasional. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan yang akan dijabarkan oleh rekan kita berikut. Selanjutnya kita masuk ke B, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, cabang filsafat yang membahas pengetahuan, disebut epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan validiti pengetahuan. Ya, oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dari Syamsuri, yaitu ilmu pengetahuan yang artinya menurut De Liang G memberikan pengertian ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaanan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin mengerti manusia. Ilmu harus diusahakan dengan aktivitas manusia,
aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode tertentu. Dan akhirnya aktivitas metodis itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Dan ilmu pengetahuan memiliki 5 ciri pokok ilmiah, yaitu diantaranya empiris, sistematis, objektif, dan analitis. Oke, di sini ilmu dan masyarakat. Pada dewasa ini ilmu menjadi sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Seolah-olah manusia sekarang tidak dapat hidup tanpa ilmu pengetahuan. Maka dari itu, kebutuhan manusia yang paling sederhana pun memerlukan ilmu. Seperti misalnya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sangat tergantung dengan ilmu, meski dari yang paling sederhana. Dengan demikian, maka ilmu pada dewasa ini mengalami fungsi yang berubah secara radikal. Dari tidak berguna sama sekali dalam kehidupan praktis menjadi tempat tergantung kehidupan manusia. Penemuan-penemuan secara empiris memberikan kemungkinan-kemungkinan baru yang ternyata ada gunanya dalam praktis. Ilmu yang semula rasional empiris menjadi rasional eksperimental. Dengan demikian, ilmu mempunyai dampak berguna dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya masuk ke dalam slide berikutnya, itu pengertian dan unsur kebudayaan. Selanjutnya pengertian dan unsur kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Itu menurut Kojo Diningrat 1986. Definisi kebudayaan dari para ahli sangatlah beragam, sehingga pemilihan definisi kebudayaan yang tepat dan sukar itu berbeda-beda menurut para ahli itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang slide yang dibahas oleh Bagas, yaitu unsur kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti bagian suatu kebudayaan yang dapat digunakan sebagai satuan analisis tertentu. Dengan adanya unsur tersebut, kebudayaan di sini lebih mengandung makna totalitas daripada sekedar penyebelahan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, dikenal adanya unsur-unsur yang universal, yang melahirkan kebudayaan universal. Menurut C. Kluckhohn, ada 7 unsur dalam kebudayaan universal, yaitu sistem religi dan upacara keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan, bahasa, serta kesenian. Di sini jika menurut Ki Hajar Dewantoro, kebudayaan berarti buah budi. Manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap 2 pengaruh kuat, yakni alam dan zaman, kodrat dan masyarakat, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Sedangkan menurut Sultan Takdir Ali Sabana mengatakan bahwa kebudayaan adalah manifestasi dari cara berpikir, hingga menurutnya pola kebudayaan itu sangat luas, sebagai semua laku dan perbuatan tercakup di dalamnya, dan dapat diungkapkan pada basis dan cara berpikir termasuk di dalamnya perasaan, karena perasaan juga merupakan maksud dan pikiran. Oke, selanjutnya pengaruh timbal balik antara ilmu dan kebudayaan. Karena pengetahuan adalah unsur dari kebudayaan, maka ilmu yang merupakan bagian dari pengetahuan dengan sendirinya juga merupakan salah satu unsur kebudayaan, yaitu Endang Daruni Asdi 1991. Penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Ido Sialagan. Oke, baik. Di sini ilmu merupakan unsur dari kebudayaan. Antara ilmu dan kebudayaan ada hubungan pengaruh timbal balik. Perkembangan ilmu tergantung pada perkembangan kebudayaan.
sedangkan perkembangan ilmu dapat memberikan pengaruh pada kebudayaan. Jadi keadilan sosial dan kebudayaan saling tergantung dan saling mendukung. Pada beberapa kebudayaan ilmu dapat berkembang dengan subur dan di sini ilmu mempunyai peran ganda, yakni pertama, ilmu merupakan sumber nilai yang mendukung pengembangan kebudayaan. Kedua, ilmu merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak bangsa. Yang terakhir, dalam pengembangan kebudayaan nasional, nilai kritis, rasional, logis, objektif, terbuka, menjunjung kebenaran dan mengabdi secara rasional sangat diperlukan. Dalam menghadapi dunia modern sekarang ini, diperlukan cara-cara yang terkandung dalam nilai-nilai ilmiah. Maksudnya di sini, pengembangan kebudayaan nasional pada hakikatnya adalah perubahan dari kebudayaan yang sekarang bersifat konvensional ke arah situasi kebudayaan yang lebih mencerminkan aspirasi tujuan nasional. Nah, selanjutnya masuk ke penjelasan kedua, yaitu peranan ilmu pada perkembangan kebudayaan nasional. Jika menurut Endang Daruniasdi, ada beberapa langkah yang sistematik. Yang pertama, ilmu dan kegiatan keilmuan disesuaikan dengan kebudayaan yang ada dalam masyarakat kita. Jadi nggak bisa disamakan gitu loh, harus disesuaikan dengan pendekatan edukatif dan persuasif dan menghindari konflik-konflik, bertitik tolak dan reinterpretasi nilai ada dalam argumentasi keilmuan. Yang selanjutnya menghindari seistisme dan pendasaran terhadap akal sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Yang terakhir masuk ke sesi kesimpulan. Dari kelompok kami di sini tertera bahwa pada beberapa slide di atas kita menarik kesimpulan, yaitu maka dari itu calon-calon ilmuwan yang akan mengembangkan ilmu supaya dalam perkembangan ilmu tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diharapkan oleh manusia itu sendiri. Para ilmuwan harus taat asas dan patuh pada norma-norma keilmuan, dan juga ilmuwan harus dilapisi moral dan akhlak, baik moral umum yang dianut oleh masyarakat atau bangsanya maupun moral religi yang dianutnya. Kemudian di sini yang diartikan di dalam perkembangan pembangunan bangsa Indonesia, moral Pancasila seyogyanya dipertimbangkan sebagai landasan moral bagi para ilmuwan Indonesia. Hal ini disebabkan karena ilmuwan Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membangun bangsa dan negara sebagai peranan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan kebudayaan nasional. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe at home.